Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan materi untuk bab yang kedua untuk kelas 10 semester 1 ya. Nah, di bab kedua ini nanti kita akan mendapatkan sebuah materi yang berjudul vektor. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas tentang vektor. Nah, sebelumnya kan kemarin vektor itu udah dibahas ya, atau udah pernah disinggung di dalam bab pertama, di mana masuknya pada besaran. Nah, besaran kan awalnya kalau misal ditinjau berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu ada besaran vektor dan juga besaran skalar. Kalau vektor dia itu yang memiliki arah dan juga nilai, sementara skalar dia itu yang hanya memiliki nilai saja. Nah, kalau skalar kan otomatis hanya memiliki nilai saja, jadi tidak terlalu dibahas terlalu banyak pada pembahasan selanjutnya karena hanya berupa nilai. Nah, baru yang akan dibahas ini adalah vektor ini, vektor dalam fisika ya, karena dalam matematika nanti juga ada vektor lagi, tapi vektornya nanti lebih terperinci. Kalau vektor yang di dalam fisika ini lebih cenderung pada arah-arah yang nanti akan digunakan di dalam suatu proses perhitungan dalam fisika. Nah, vektor di sini. Nah, vektor itu kan berarti besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, berarti definisinya itu dulu ya, berarti udah didapat ya. Nah, simbol dari vektor itu bisa disimbolkan, dia itu bisa disimbolkan banyak ya. Yang pertama dari A dicoret atasnya, A coret kanan, ini bisa menunjukkan arahnya, ini arah mana. Nah, atau A dicoret kayak gini untuk menandakan arahnya, tapi untuk tanda-tanda yang kedua ini mungkin akan jarang atau sedikit jarang dipakai ya. Nah, paling cenderungan yang sering dipakai adalah A yang dicoret atasnya, yang hampir mirip dengan A rata-rata, atau nanti A yang ditebelin di buku-buku nanti, A-nya lebih ditebalkan. Nah, lebih ditebalkan kayak gitu. Itu menandakan bahwa dia itu adalah besaran vektor. Nah, jadi ada tandanya, yang pertama dia itu digaris atasnya, atau yang kedua ada dia itu ditebalkan. Nah, vektor itu sendiri dia itu memiliki beberapa sifat ya. Sifat dari vektor, yaitu kalau misal vektor itu kan, kalau misal ya kita gambar nih garis nih A B. Nah, ini kan ada arahnya ke kanan. Nah, kayak gini kan. Berarti ini kalau misal kita tulis bisa tulis nah kayak gini. A B maksudnya vektor yang mengarah ke B, atau bisa juga ditulis A B. Ini kita bisa tulis juga. Nah, ini ya, jadi ada arahnya juga A dan juga B. Nah, vektor itu kan nanti gak cuma satu ya. Vektor itu bisa ada banyak, bisa ada 1, 2, atau 3, dan terserah nanti ada yang bekerja pada suatu bidang atau pada permukaan tertentu. Nah, sifat yang vektor yang pertama, dia itu dapat dipindahkan. Nah, kalau misal dapat dipindahkan ini maksudnya gimana? Nah, ini ya, misal aku punya vektornya di bagian ini ya, AB ini, AB di sini. Nah, kalau yang vektor AB ini mau tak pindah, misal ini posisinya di Y, ini di X, ini aku punya di sini. Ini aku mau pindah. Kalau mau dipindah itu syaratnya adalah panjang, misalnya 2 meter. Ini panjangnya harus sama, arahnya juga harus sama, AB. Berarti sama-sama 2 meter. Jadi kalau misal dia mau dipindah di atas atau di bawah itu sama aja. Yang penting panjang dan juga arahnya harus sama. Jadi syarat yang pertama, sifat yang pertama adalah dapat dipindahkan dengan syarat panjang dan juga arahnya harus tetap sama. Jadi nggak boleh berubah ya untuk panjang dan juga arahnya. Kalau misal udah dapat dipindahkan, yang selanjutnya itu dia dapat dijumlah, ditambah, dan dikali serta dibagi. Maksudnya dia itu dapat dilakukan suatu operasi matematika ya. Jadi di vektor itu dia dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya apa? Misalnya ada vektor nih, gini ya, panjang A B. Nah, ini ada lagi vektor lain, misal di sini vektor B C D. Nah, kalau misal dia dijumlah berarti diapain? Berarti ini A B tambah sini, berarti ini adalah C D. Berarti nanti vektor AD misal itu adalah
AB plus CD. Jadi bisa dijumlah. Tapi kalau misal dikurang berarti syaratnya adalah dia itu harus berlawanan arah. Misal yang satu tadi AB, yang satunya adalah CD. Nah, ini adalah AB, ini adalah CD. Berarti kalau misal dikurang berarti nanti AB, kita langsung aja, AD sama dengan AB yang positif yang ke arah kanan dikurangi dengan CD. Jadi tinggal dikurangi aja arah yang berlawanan untuk pengurangan. Nah, gimana kalau misal dikali dan juga dibagi? Dikali dan dibagi nanti masuk ke dalam dua hal, yaitu perkalian antara dot dan cross yang akan nanti kita bahas setelah ini. Nah, selanjutnya ketika dia udah dapat dijumlah, ditambah dan juga dibagi atau operasi matematika, syarat yang terakhir adalah dia itu dapat diuraikan. Jadi dia itu dapat diuraikan. Maksudnya diuraikan gimana? Ini aku punya koordinat, ya kan? Koordinat kartesian. Kartesian itu apa? Yang dia itu ada sumbu x dan juga y. Nah, misal aku punya di sini gaya F1 misal. Nah, ini kan adalah vektor. Kenapa vektor? Karena dia itu memiliki arah ke arah timur laut ya. Nah, dia itu memiliki arah ke timur laut misal. Nah, berarti ini diuraikan itu maksudnya apa? Diuraikan itu maksudnya dia turun ke arah sumbu y dan juga sumbu x. Nah, ini berarti F1 F y. Jadi dia bisa diuraikan terhadap S1 y dengan F2 x. Jadi maksudnya diuraikan adalah dia itu diuraikan terhadap dua koordinat kartesian yaitu x dan y. Gimana kalau misal koordinatnya 3 dimensi? Berarti kalau koordinatnya 3 dimensi nanti berarti diuraikan juga terhadap 3 sumbu kartesian, yaitu ada x, y dan juga z. Jadi untuk penguraian seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah lebih mengenai pada resultan ya, atau resultan vektor, atau bisa juga yang terdiri di dalamnya itu adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi ini ada resultan vektor, itu ada penjumlahan dan juga pengurangan. Ini caranya sama maksudnya. Kalau tadi ya sesuai ketentuan yang aturan matematika, kalau misal dia itu searah berarti dijumlah. Kalau misal dia itu berlawanan arah, dia itu berarti dikurangi. Nah, kalau ini nanti ada banyak. Yang pertama itu misal dia itu yang sejajar. Nah, kalau misal dua vektor itu sejajar. Nah, kan sejajar. Ini misal A, B. Nah, yang satunya adalah C, D. Misal ini 2 meter, ini 2 meter. Nah, kalau misal sejajar kayak gini, berarti apa yang harus dilakukan? Tinggal dijumlahin aja, digabung. Ingat ya, vektor itu bisa dipindah. Tadi yang pertama bisa dipindah. Ini pindah di sini. Nah, dilanjutin di sini. Ini C, ini D. Berarti vektor resultan AD itu adalah AB plus CD. Yang dimana AB-nya adalah 2 ditambah 2. Berarti sama dengan 4 meter. Jadi kayak gitu untuk vektor kalau misal dia itu sejajar. Kalau misal dia itu berlawanan arah, yang kedua berlawanan arah. Yang kedua kalau misal dia itu berlawanan arah, berarti tinggal ini misal AB sama ya tadi udah dibahas. Yang kedua ada CD, ini salah 1 meter. Berarti kan nanti bisa di sini dipotong di sini AB CD, berarti nanti jadinya AD sama dengan AB kurangi CD. Jadinya berapa? 2 kurangi 1 sama dengan 1 meter. Boleh nggak sih kalau misal yang ini lebih besar, misalnya tak perpanjang sana, kan berarti jadinya misal 3 meter. Berarti nanti di sini juga berubah. Berubahnya berapa? 2 kurangi 1, 2 kurangi 3, berarti jadinya min 1 meter. Min itu menandakan bahwa arahnya dia itu ke kiri atau berlawanan dari arah vektor yang pertama. Jadi itu untuk yang berlawanan arah. Jadi ini lebih pengurangan ya. Jadi kalau sejarah itu cenderungnya pada penjumlahan, kalau berlawanan arah itu cenderungnya pada pengurangan. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Fokus dulu. 1
Nah, selanjutnya itu ada kalau misal dia itu membentuk 90 derajat. Kalau dia itu misal membentuk 90 derajat. Nah, berarti kita taruh di sini. Ini A ya. Ini A, ini B. Ini misal ini aja ya biar enak. Ini C, ini D. Ini kan dua vektor yang membentuk 30 derajat. Jawabannya adalah 3 meter dan juga 4 meter. Nah, untuk membentuk kayak gini kita bisa lewat aturan yang dua ya. Yang pertama itu bisa lewat aturan segitiga, atau yang kedua itu bisa lewat aturan jejer genjang. Tapi kalau aturan jejer genjang itu untuk sudut yang dia itu kurang dari 90 derajat. Nah, gimana cara pengerjaan kalau misal membentuk 90 derajat? Ingat ya, untuk vektor itu bisa dipindahkan. Nah, kan kalau misal kalian udah tahu kan kalau misal dulu itu pas di perpindahan, ini kan misal ada vektor arah ke sini, ini vektor arah ke sini, dia langsung ditarik ke sini. Nah, berarti kan langsung ketemu nanti di sininya berapa, ya kan? Nah, ingat untuk penggabungan vektor itu harus dihubungkan antara ekor dengan kepala. Ini ya bagian ujung itu adalah ekor, bagian atas yang adalah kepala. Jadi dihubungkan. Jadi nggak boleh ya ekor nempel ekor kayak gitu ya, nggak boleh sebelum kalian melakukan perhitungan. Meskipun nanti hasilnya sama ya. Kayak misal ini kan ekor ketemu ekor ya, berarti kita harus sambungan dulu nih. A, B. Ingat vektor itu bisa dipindah. Nah, berarti ini 4 meter, ini C, ini D. Ini adalah 3 meter. Kita tarik ke sini. Nah, ini ditarik set. Nah, ini baru jadi resultan. Kembali ya. Resultan vektor adalah penggabungannya. Nah, begini berarti hasilnya berapa? Bukan begini. Resultan vektor itu adalah dari awal sampai ke ujungnya. Nah ini paling benar. Nah, berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya tinggal A, D sama dengan ini agak beda, yang dimana ini karena dia membentuk apa namanya trigonometri ya, trigonometri standar ketika kalian di SMP, berarti harus dilakukan secara perhitungan Pitagoras, atau ini berarti AB kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Berarti hasilnya berapa? Di sini ada 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya akar 9 ditambah 16 atau akar 25 sama dengan 5 meter. Berarti di sini adalah 5 meter. Kayak gitu kalau misal dia itu membentuk 90 derajat. Nah, selanjutnya ketika dia membentuk 90 derajat, yang keempat itu adalah dia itu membentuk sudut. Maksudnya 90 ada sudut ya, sudut kurang dari 90 derajat. Jadi membentuk kurang dari 90 derajat. Ini tak langsung aja ya biar enak. Ini misal ini A, ini B, ini juga boleh soalnya. Ini misal berapa ya? Ini sama aja, ini 3, ini 4. Nah, biar enak angkanya, oke? Nah, jadi ada 3 sama ada 4. Nah, jadi gimana kalau misalnya dia itu membentuk sudut 90 kurang dari 90 derajat? Nah, kalau ini kan nanti ada yang namanya alfa. Mau pakai alfa, mau pakai beta terserah ya. Itu cuma penyimbolan untuk sudut. Nah, kalau kayak gini nanti kan kalau aturan gini kan tadi namanya menggunakan aturan segitiga. Nah, ini adalah aturan segitiga. Aturan segitiga. Nah, kenapa kalau disebut aturan segitiga? Karena dia akan membentuk segitiga dan menghitung secara Pitagoras. Nah, kalau misal di kurang dari 90 derajat, kalian akan menggunakan aturan yang namanya aturan jejer. Nah, dia akan menggunakan aturan jejer. Nah, untuk persamaannya, kalau misal dia ini kan sama-sama arah, berarti kalian bisa langsung ambil miringnya ini berapa, cuma nanti agak ribet. Yang paling gampang itu adalah sama tadi ekor ketemu kepala. Nah, begini. Berarti kan ini adalah A, ini adalah B. Kita bisa tarik di sini. Nah, ini kan vektornya ketemu begini. Ini berapa? Nah, ini agak beda ya. Ini 3, ini 4. Ini ya berapa? Untuk persamaan kayak gini, kita nggak bisa pakai namanya Pitagoras. Kenapa? Karena sudutnya nggak membentuk 90 derajat. Jadi kita harus pakai apa?
Nah, di sini nanti kita akan memakai suatu persamaan yang nanti akan kita sebut dengan trigonometri atau sudut-sudut yang ada atau bekerja pada suatu segitiga. Nah, trigonometri itu ada apa aja? Sebenarnya trigonometri ini udah pernah dijelasin di SMP ya, kelas 8 kalau nggak salah ya, kelas 8 pas bagian Pythagoras juga. Misal ini, oke, baiklah. Jadi kalau misal di sini nanti kita akan mengetahui sebuah konsep atau teorema yang akan kita sebut dengan trigonometri. Nah, trigonometri apa? Nah, trigonometri sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 8 SMP pas masuk di bagian Pythagoras. Harusnya udah ada ya. Nah, misalnya di sini 90 derajat, di sini adalah 30 derajat, di sini 60 derajat. Ini ada dua ya. Yang pertama nanti 30 60, yang satu nanti ada 45. Sorry ya, ini gambarnya nggak benar-benar ngikutin sudut, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi ada yang satu itu 60 30, yang satu 45 45. Kan sama-sama nanti segitiga itu totalnya harus berapa sudutnya? 180 derajat kan. 30 tambah 60 90, 90 tambah 90 180 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa, makanya 60, 30, 45 dan juga 90 itu semuanya sudut istimewa, juga ditambahi satu lagi yaitu 0. Nah, di sini nanti akan kalian ketahui 3 hal dasar dulu di dalam trigonometri, yaitu ada sin, cos dan juga tangen. Meskipun nanti untuk penjabarannya ada banyak lagi ya, kayak misal nanti sin kosekan, terus bisa ada sekan, ada kotangen dan sebagainya. Tapi di sini kita akan membahas 3 saja, yaitu ada sin, cos dan juga tangen. Nah, sin itu misal sin alfa itu adalah sudutnya ya, tadi udah aku bilangin. Sin itu adalah depan per miring. Nah, depan sin demi, nah demi sin theta atau demi cinta, wah nggak boleh. Dan sin demi. Nah, sin demi ini adalah penggabungan atau antara sudut depan sudut dibagi dengan depan sudut dibagi dengan kemiringannya ini. Jadi misal ini depannya berapa? Biasanya kalau misal di matematisnya kan udah ada. Misal di situ adalah 1, di sini adalah 2. Nah, berarti nanti di sini ada berapa? Ini adalah akar 3. Nah, misal ini depannya berapa? Depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Berarti sin 30 derajat itu adalah setengah. Kalau misal ini kita pakai 60, misal sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat ini ada sin itu adalah depan per miring. Nah, depannya berapa? Demi. Berarti depannya adalah akar 3 per 2 atau bisa ditulis setengah akar 3 untuk sin 60 derajat. Kalau mau pakai ini 45 derajat juga boleh. Tapi untuk sin 45 ini kita harus ingat, ini bukan lagi 1 akar 3 sama 2, tapi di sini adalah 1 dan juga akar 2. Nah, kalau misal kalian tanya, oh itu bisa 1, ini akar 2, ini 2, ini 1 akar 2, itu dari mana? Oh, itu udah ada perhitungan pada percobaan matematis. Jadi ini udah konstan ya. Kalau misal sudutnya 30, depannya selalu 1, 60 itu soal akar 3 dan depannya 90 2 untuk sudut 60 dan juga 30. Untuk sudut 45 di sini ada 1 dan juga akar 2. Nah, itu udah ketetapan ya ngomong ya. Jadi nggak boleh dirubah. Nah, sin 45 misal, sin 45 derajat. Depan per miring, depannya 45 ini kan sama. Jadi kalian boleh pakai salah satu, mau pakai yang atas mau bawah sama aja. Atau kita bisa tulis jadi 1 per akar 2 atau bisa ditulis jadi setengah akar 2. Itu untuk sin 45. Nah, ini jadi untuk sinus. Tadi kan ada 3 ya, sin, cos dan juga tan. Nah, jadi ada 3. Yang kedua, kita akan masuk ke cos. Nah, kita hapus dulu. Kalau cos gimana? Cos theta. Kalau cos gimana? Cos itu adalah sami. Nah, cos sami kayak persami ya. Cos sami, cos 30 derajat. Sa itu adalah samping atau tepat banget di bawah ini ya, 30 derajat ini maksudnya sampingnya karena dia bersampingan dan bersejajaran. Sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2 atau bisa ditulis setengah akar 3. Berarti kalau misal cos 60 derajat sama tadi sinnya itu sampingnya itu maksudnya
dan di sebelah sini. Jadi ingat ya, cos itu yang selalu ada sejajar dengan sudutnya atau di bawahnya sudutnya pas. Nah, cos saminya adalah di sini, depannya adalah Nah, saminya adalah 1/2. Berarti cos 60 adalah setengah aja ya. Nah, karena saminya adalah 1, miringnya adalah 2. Nah, sementara yang ini 45 cos alfa sama dengan ini. Saminya berapa? Saminya ini adalah 1/2, setengah akar 2. Jadi untuk sin dan juga cos 45 derajat nilai sama, yaitu setengah akar 2. Itu yang cos. Yang selanjutnya ada tangan. Nah, ini yang terakhir. Tangan itu dia itu bisa ada 2. Tangan itu pembagian antara sin dan juga cos. Tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, boleh. Jadi nanti hasilnya sin dibagi dengan hasilnya cos. Kalau enggak, sin itu adalah depan per samping. Sin desa, bukan deso. Nah, sin desa, kita taruh samping aja. Desa. Nah, di sini ya misalnya tan 30 derajat, berarti 30 derajat depannya berapa? 1. Sampingnya berapa? Akar 3. Berarti jadinya adalah 1/3 akar 3. Dah. Kalau misal tan 60 derajat, sampingnya berapa? Tan 60 depannya berapa? Akar 3, bawahnya 1. Berarti akar 3. Kalau ini juga sama. Tan alfa sama dengan desa. Nah, berarti ini adalah tan 45 derajat. Depannya berapa? Depannya 1, sampingnya 1. Berarti tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, itu adalah untuk tangan. Jadi kita punya 3 ya di sini. Bisa ada sin dan juga cos, ada tangan. Atau gampangannya kalau misal kita bikin tabel. Nah, misalnya nih kita bikin tabel. Ini ada sudutnya tadi kan, yang penting adalah 0, 30 derajat, ini 45 derajat, ini 60 derajat dan juga 90 derajat. Berarti sini ada sin, alfa, cos, alfa dan juga tan alfa yang terakhir. Tadi sin 0. Nah, sin 0 itu maksudnya dia tepat di bawah ya. Sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, ini adalah setengah akar 3, dan di sini adalah 1. Untuk cos tinggal dibalik, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan juga 1. Nah, kalau tangan kan jadi pembagian ya, 0 dibagi 1, 0. Ini berarti 1/3 akar 3, 1. Ini akar 3. Nah, 0 ya, salah tulis. 1 dibagi 0 adalah karakter definisi. Nah, ini adalah sudut-sudut penting yang akan nanti kita sering gunakan di dalam suatu proses pembelajaran fisika. Jadi untuk ini silahkan kalian hafal. Nggak susah yang hafalnya ya, cuma ada 1, 2, 3, ya 9 kali 3 ada sekitar 15 saja. Nah, itu gampang banget. Selain itu, selain 0, 30, 45, 60 sampai 90, itu nanti ada sudut lagi yang nggak kalah pentingnya, maksudnya sama dengan mereka. Ini adalah sin 37 derajat. Sin 30 derajat itu adalah 3/5, atau kita bisa tulis jadi 0,6 sama sin 53 derajat. Itu adalah 4/5. Itu dari mana? Itu dari trigonometri yang dari Pitagoras yang 3, 4 dan juga 5. 4/5 berarti 0,8. Atau kebalikannya untuk cos 37 derajat adalah 0,8. Cos 53 adalah 0,6. Jadi ada itu ya untuk sin dan juga cos dan juga sudut-sudut yang mungkin perlu kalian hafalkan untuk pembelajaran fisika selanjutnya ya, karena sudut itu akan menjadi suatu hal yang penting. Nah, kita udah tahu dulu ya jadi sin, cos dan juga tangan itu apa. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita balik lagi ke pembahasan membentuk ini. Nah, untuk pembentukan kayak gini kita akan memakai suatu persamaan. Nah, persamaannya itu apa? Ini kan berarti vektor AB ya. Itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Jadi yang dipakai untuk persamaan ini adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Jadi ini adalah suatu
persamaan yang digunakan kalau misal sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Misal ini A-nya berarti berapa? A-nya kita masukkan di sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kalikan 3 kalikan 4 cos. Nah, ini kan menyesuaikan sudutnya. Misalnya kita isi 30 derajat aja ya. Cosnya yang enak 60. Nah, misalnya kita isi 60 derajat. Berarti cos 60 derajat. Berarti ini berapa? Akar 9 tambah 42 berarti jadinya 16 ditambah 6 kalikan 4 24 kalikan cos 60 itu adalah setengah. Nah, punya gampang. Berarti ini akar 25 ditambah 12 atau menjadi akar 37. Berarti AB-nya didapat akar 37. Ini udah jadi ya 37 jadi. Nah, jadi itu ya. Jadi itu untuk resultan vektor yang nanti dia membentuk 90 derajat. Itu tadi keempat-empatnya itu hanya ada 2 vektor aja ya ternyata ya. Gimana kalau misal ada vektor yang lebih banyak lagi? Kalau vektor lebih banyak lagi, berarti ngitungnya nanti bisa satu-satu atau bisa langsung banyak. Misal di sini ada 2 meter, terus habis itu naik lagi, ini 2 meter lagi, ini miring lagi, ini 2 meter, ini naik lagi, ini 2 meter. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti vektor hasilnya berapa? Iya ya, vektor itu adalah ujung sampai kepada kepala. Kita ujungnya di sini, tarik kepalanya. Nah, ini kita bisa ambil di sini, kita jumlahkan, berarti sini nanti jadinya adalah 4 ya. Jadi 2 ditambah 2, 4 meter. Di sini juga 2 ditambah 2 atau 4 meter. Jadi ada 2, jadi tinggal dijumlahin aja. Berarti nanti untuk resultan vektornya berarti tinggal angka misalnya A, B ya. Berarti AB sama dengan 4 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat atau akar 16 ditambah 16 atau sama dengan akar 32 untuk AB-nya. Nah, jadi kayak gitu kalau misal banyak. Kalau misal nanti dia membentuk sudut yang lain kayak misal sudut kayak gini, berarti ngitungnya sama lagi. Yang penting itu harus ketemu antara ekor dan juga kepala. Itu ya. Nah, setelah keempat itu ternyata kalau misal di perhitungannya kan tadi atau cara pemecahan resultan vektor itu kan tadi yang pertama ada aturan segitiga, yang kedua ada aturan jajar genjang, terus yang penting yang ketiga itu ada aturan penguraian. Jadi kalau aturan penguraian itu dia itu harus diuraikan kan tadi ya berdasarkan sifat yang C dia itu dapat diuraikan, berarti harus diuraikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Ini yang kelima ya. Penguraian vektor. Nah, penguraian vektor misal, ini kan ada banyak. Nah, misal ini mau tak bikin banyak nih. Ini misal ini F1 2 Newton. Ini F2 2 Newton. Tak bikin 2 Newton aja semuanya biar enak. Ini 30 derajat. Terus di sini ada F3 2 Newton. Terus nanti di sini yaitu ada ini F4 aja. F4 ini ada F3 2 Newton lagi dan di sini ini 60 derajat lagi. Ini ada 2 Newton F5. Nah, yang terakhir di sini enggak di sini. Udah, aja. Jadi ada 5 ya. Ada 5 vektor ini banyak banget. Nah, vektornya banyak banget. Ini nggak bisa kalian pakai aturan segitiga atau pakai aturan jajar-jajar. Bisa sih, tapi cuma agak lama. Jadi kita bisa pakai penguraian. Penguraian itu yang pertama itu terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi kita akan hitung yang mana yang masuk pada sumbu Y, yang mana pada sumbu Z. Sumbu X atau sumbu Y. Ini tak bikin ini aja ya, biar ada bedanya gitu. F5 sama dengan 2 Newton. Jadi yang satu X, satunya Y. Nah, di sini kita akan kerjakan dulu yang sigma Fx. Nah, atau gaya terhadap sumbu X. Jadi yang miring-miring ini kita harus turunin dulu atau kita uraikan. Nah, berarti kita uraikan jadi F2X. F2X ingat ya, kalau misal dia diturunin ke bawah atau terhadap sumbu X, berarti kan dia ada di bawah sudut.
berarti F2X itu menjadi 2 dikalikan cos alfa. Jadi kenapa kok cos? Karena dia ada di bawah sudut. Dia mau diturunin ke bawah. Kalau mau turunin ke bawah berarti dia pakainya cos atau 2 dikalikan cos 30 derajat. Jadinya berapa? 2 kalikan setengah akar 3. Ini yang F2X. Terus nanti kalau misal ini juga ditaruh ke atas F2Y. Ini Y, ini X. Sorry ya untuk ya. Nah F2Y juga sama. Kalau misal ini kan dia di sini berarti kan depan sudut nih, ya kan? Boleh ya. Ini tak awalnya di sini, tak taruh gini kan sama aja. Ingat ya, vektornya dapat dipindahkan. Nah berarti dia di depan sudut. Berarti F2Y sama dengan 2 kalikan sin alfa atau setengah kalikan 2 sama dengan 1. Ini juga sama untuk yang 3 ini kita turunin ke bawah jadi F3X atau 2 kalikan tadi sama setengah akar 3 dan ini aku taruh sini berarti jadinya F3Y sama dengan 1. Nah, jadi ada 3. Nah, terus gimana kalau misalnya yang udah nempel di sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y kayak gitu? Itu nggak usah diuraikan. Jadi yang perlu diuraikan kalau misal dia itu membentuk kemiringan atau membentuk sudut tertentu. Nah, itu baru perlu diuraikan. Selanjutnya sigma Fx berarti kita masukkan semuanya yang ada di sumbu X. Fx-nya ada apa aja? Di sini ada 2 Newton ditambah dengan setengah akar 3, karena ini searah ya, setengah akar 3. Di sebelah sana ada 2 Newton. Kalau misal arahnya berlawanan, ini kan berlawanan ke arah kiri ya, berarti dikurangi 2 Newton. Itu juga sama 1 F3X nya tadi, berarti kurangi setengah akar 3 Newtonnya hilangin aja ya. Nah kayak gini, berarti kan jadinya 0 ya, karena angkanya sama semua. Ini 0, jangan karena dikurangin. Jadi sigma Fx itu adalah S1 ditambah F2X dikurangi F4 dikurangi lagi F3X. Jadi semuanya yang ada di sumbu X. Nah sekarang sigma Fy. Sigma Fy itu berarti gabungan aja. Tadi ada F berapa tadi? Ada F2Y ditambah F3Y dikurangi yang bawah karena yang berlawanan adalah F5. Berarti F2Y berapa? F2Y tadi dapat 1, F3Y dapat 1 juga, F5 adalah 2. Ini hitungannya sama ya ternyata ya. Hasilnya adalah sigma Fy sama dengan sigma ya. Penjumlahan itu sigma itu maksudnya resultan 0 ya. Hitungannya 0 semua ya. Nah kalau misal dapat F-nya atau resultannya adalah penggabungan antara Fx ditambah dengan Fy kuadrat. Nah berarti karena tadi 0 kuadrat tambah 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Jadi sigma F-nya adalah 0 Newton atau dia tidak akan bergerak. Nah, jadi kayak gitu. Kalau penguraian dia itu dicari terhadap X, selanjutnya dicari terhadap Y, baru dia itu dimasukkan dan juga di akar. Nah, jadi itu untuk materi pada vektor, terutama pada resultan vektor. Berarti masih ada apa? Masih ada perkalian dan juga pembagian. Nah, itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke ya, semoga kalian paham dan bila kalian masih bingung, silahkan tanya langsung aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.